Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Kitab yang episode kedua. Kali ini kita akan bercerita dari seorang narasumber yang bernama Abi Henry. Abi Henry ini bercerita bahwa ada kejadian mistis yang ia alami ketika ia menempuh perjalanan dari kota Bengkulu menuju kota Padang, Sumatera Barat. Nah, ceritanya itu seperti ini. Jadi Abi ini memiliki berangkat dengan 4 orang temannya. Jadi ia berangkat berlima menuju kota Padang. Berlima ini 4 laki-laki dan 1 orang perempuan itu berangkat menuju kota Padang pada pukul tengah malam, pukul 12 malam, menggunakan sebuah mobil Avanza pada waktu itu, berjalan menuju kota Padang. Singkat cerita, si Abi ini memang di perjalanan dia juga sudah merasakan bahwa dia ini agak kurang yakin dengan perjalanan ini. Ya, mungkin ada rasa ragu-ragu, sehingga namun ia tetap menghilangkan rasa ragu tersebut dan berangkat pada pukul 12 malam. Tibalah jam 12 malam ia berangkat menuju kota Padang. Jam 12 malam, namun 1 jam perjalanan dari kota Bengkulu, tepatnya memasuki Kabupaten Bengkulu Utara, lampu mobil dari mobil Avanza ini ternyata mati satu, kemudian jalan, yang kanan mati, kiri hidup, jalan lagi, kiri mati, dan kanan hidup. Begitu terus selama perjalanan beberapa meter seperti itu. Dan kemudian Atuk, ya, teman dekat Abi ini bernama Atuk yang menjadi sopir, kemudian berhenti untuk mengecek mobil dari sekringnya, dari pengapiannya, dari hal-hal lain, ternyata bagus. Dan kemudian ketika dihidupin lagi, lampu itu kembali nyala dua-duanya. Nah, setelah itu dilanjutkanlah perjalanan. Berjalan berapa kilometer, dan lampu itu seperti itu lagi, kanan kiri hidup, dan kemudian ada mati sebelah, dan kadang mati total. Sehingga memang mereka ini berlima harus menepi sejenak untuk membenarkan kondisi lampu mobil tersebut. Nah, ketika mereka berlima membenarkan lampu, dan akhirnya lampu itu hidup kembali. Lalu kemudian itu sudah memasuki pukul 2 pagi, ya, tepatnya di Bengkulu Utara atau di Batiknau. Itu mereka berjalan, kemudian berjalan lagi, menikmati perjalanan lagi. Namun naas bagi mereka pukul 4 pagi dini hari. 4 pagi dini hari itu sekitar sebelum subuh, mobil mereka ini terkena ranjau di perjalanan, yaitu terkena paku. Dan paku ini itu 4 lubang yang tertancap di mobilnya. Bayangkan, biasanya terdapat 1 paku atau 2 paku, ini 4 paku menancap di ban mobil tersebut. Karena tertancap dan tidak bisa jalan lagi, akhirnya mereka
berhenti untuk melihat kondisi ban, dan ternyata juga ban serep dia itu tidak ada anginnya, jadi tidak bisa dibongkar pada saat itu, sehingga teman-teman harus menunggu hingga waktu menjelang pagi ya, sampai jam 6 ia pun menunggu bengkel yang buka. Namun sebelum itu, ketika mendekati subuh, nah si Abi ini ketika sambil menunggu waktu jam 6 ya, ia melihat sekelebat bayangan putih di seberang jalan. Ketika ada truk kuning, ia mengatakan truk kuning itu lewat di seberang, dan ada sekelebat satu orang berdiri berwarna putih. Dan setelah itu ia mengatakan kepada temannya yang Atuk tadi, "Atuk, kamu melihat nggak tadi di seberang sana ada orang berbaju putih?" Namun Atuk ini berkata kepada Abi, "Udah, jangan cerita apa-apa, apa yang kamu lihat jangan diceritain." Seperti itu di seberang jalan. Namun Abi pun menepis itu mungkin bayangan atau siluet dari sinar lampu mobil. Kemudian ketika mobil itu sudah jadi ya, mereka jam 6, jam 7 itu sudah berjalan lagi, dan sampailah mereka itu di Kota Padang pada pukul 13 atau setelah zuhur. Mereka sampai ke Kota Padang, dan 3 orang teman Abi ini itu asli orang Padang. Orang Padang, yang 2-nya itu memang tidak tahu, Abi dan Atu ini tidak tahu tentang Padang. Nah, sampai di sana mereka berencana untuk nginap di rumah salah satu saudara dari temannya itu yang ada di Padang, di Kota Padang. Namun karena setelah rembukan ternyata mereka tidak jadi, akhirnya mereka naik ke Bukit Tinggi. Mereka pergi ke Bukit Tinggi ya, melewatin Danau Singkarak dan melewatin Kota Solok tentunya, ke Bukit Tinggi. Kemudian ia pun pulang kembali ke Danau Singkarak, daerah Danau Singkarak, untuk bermalam di rumah nenek salah satu temennya itu, untuk nginap di sana. Nah, di rumah nenek ini mereka ini karena ada satu cewek ya, cewek itu beda rumah, diberi rumah dengan 2 kamar, namun berempat ini laki-laki ini memilih untuk tidur di ruang tengah. Mereka tidak mau tidur di kamar 2 itu karena mereka sungkan, takutnya juga merusak dalamnya atau nanti tidak rapi kembali. Kemudian sehingga posisi itu malam ya di Padang, mungkin dekat danau, lalu mereka tengah malam itu kedinginan. Yang berdua ini tidur di lantai namun beralaskan dengan tikar. Nah, yang 2 ini tidur di sofa L kayak gitu, dan mereka berebutan selimut. Nah, si Abi ini dan temannya yang tidur bareng tadi melihat temannya ini yang di sofa tadi berebutan berebutan selimut. Mereka pun tertawa-tawa. Kemudian setelah mereka berhenti tertawa, ternyata ada tertawa yang menyambut mereka. Ada tertawa perempuan yang masih tertinggal di sana. Tawa perempuan itu masih tertinggal sehingga mereka mendengarnya, dan mereka berempat sama-sama ketakutan, sehingga akhirnya yang 2 tadi tidur di sofa akhirnya tidur juga di bawah ya, tidur di bawah.
bareng-bareng hingga fajar mendekat. Lalu keesokan harinya ini tidak diceritakan ke yang lain yang tidak perempuan tadi dan rumah nenek tadi. Paginya nih si Abi nih lagi mau antri mandi kan, mau antri mandi, dia duduk depan. Lalu ia bertemu dengan seorang nenek yang mengatakan bahwa ngapain kamu kesini, dengan bahasa Padang ya, kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, ngapain kamu kesini, ibumu sudah meninggal, kakekmu juga sudah meninggal, ngapain kamu kesini, kayak gitu bahasa Indonesianya. Dan Abi ini pun tersentak, loh kok dia tahu bahwa ibunya itu sudah meninggal dan ayahnya juga kakeknya juga sudah meninggal. Nah, Abi ini ternyata pas sampai di kota Padang ini dan di rumah nenek itu kondisi tubuhnya demam, panas. Dan di rumah nenek itu, nenek itu mengatakan kepada Abi bahwa siapa yang ikut sama kamu, dengan bahasa Padang ya, tapi bahasa seperti itu, siapa yang ikut sama kamu. Dan Abi pun nggak tahu, bingung maksudnya apa. Dan ternyata kata temannya itu bahwa nenek itu melihat Abi ini ada yang ikut dari perjalanan. Maka di situ neneknya memegang kepala Abi ini, memegang keningnya dan mendoakan apa ajiannya sehingga kondisi Abi kembali normal, tidak panas, tidak drop seperti ketika ia sampai ke kota Padang. Nah, di sana pun Abi itu sudah berpikir bahwa wah, ada apa ini. Lalu kemudian setelah pagi tadi bertemu dengan nenek dan ia pun habis itu masuk ke dalam rumah karena takut tadi, kok bisa nenek itu sekitar rumahnya tahu bahwasanya Abi ini ibunya sudah meninggal dan kakeknya juga sudah meninggal, kok bisa. Ia pun ceritakan kepada temannya tadi dan mengatakan bahwa mungkin itu nenek orang sini atau orang yang ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan, seperti itu. Lalu setelah itu karena masih ada satu tempat lagi ya, mereka jalan-jalan lagi ke mana, kembali lagi ke Bukit Tinggi. Nah, setelah sampai malam ia pun kembali lagi. Nah, jadi ada saudara neneknya lagi, teman satu lagi itu punya rumah. Nah, ia pun singgah di sana. Tapi di rumah nenek ini ia memberikan satu rumah khusus untuk teman-temannya itu yang 4 untuk tinggal di sana. Ya, tinggal di sana, untuk bermalam di sana dan apapun di sana. Nah, singkat cerita mereka pun tinggal di situ. Ya, seperti biasa, mereka bercanda di dalam, ngobrol-ngobrol. Kemudian ternyata WC-nya itu belum jadi banget, WC belakang rumah yang langsung bertemu dengan sawah. Masih mungkin di kepala itu masih kelihatan, masih bolong. Jadi atap masih ada space bolong. Jadi kalau kita ke kamar mandi itu masih kelihatan alamnya masih kelihatan kalau siang. Nah, disitulah awal mulanya yang sangat-sangat membuat mereka itu ketakutan sekali. Jadi posisinya itu Abi ini kan juga penakut orangnya, penakut, dan keempat temannya ini juga tidur bareng berempat. Nah, Abi ini pengen kencing, namun dia takut sehingga minta tolong sama Bang Randy itu untuk namanya ke kamar mandi. Nah, sudah temannya ke kamar mandi, Abi pun itu nggak merasa apa-apa, kemudian balik lagi. Nah, si Atu ini dia ke kamar mandi sendiri, ya, dia ke kamar mandi. Dan di sana ya, tengah malam itu Atu ini merasa kakinya ada yang memegang, tapi
ia berpikir bahwa itu mungkin celananya panjangnya. Kemudian tak lama kemudian Abi, Bang Randy dan temannya itu mendengar teriakan dari Atuk. Ia berteriak sekencang-kencangnya minta tolong. Kemudian Abi dan teman-temannya otomatis ya langsung nemuin si Atuk tadi di kamar mandi dan gedor-gedor Atuk. Gedor-gedor dan karena posisi Atuk ini dikunci, kamar mandinya kunci, dan setelah agak digedor-gedor akhirnya Atuk itu membuka kuncinya dengan wajah yang lemas, wajah yang pucat, wajah seperti kehilangan pikiran, kosong seperti itu. Diangkatlah badan Atuk itu dan teman-temannya untuk ke ruang tamu. Dibuatkanlah air hangat, air teh, diminumkanlah kepada Atuk. Nunggu hingga Atuk ini sadar. Dan ternyata memang setelah Atuk sadar, dan ia pun bercerita bahwa pertama ketika ia kencing, ia merasa ada yang memegang kakinya, namun ia tepis. Setelah itu ternyata ada yang seperti menarik kakinya, sehingga ia pun berteriak, namun teriakannya Atuk merasa teriakan ini tuh tidak bisa terdengar oleh orang lain, seperti tertahan, tolong, kayak gitu, seperti itu, sehingga seolah-olah Atuk ini teriak tapi gak terdengar. Namun nyatanya Abi dan teman-teman mendengar teriakan Atuk ini. Dan setelah itu berempat ini rembuk untuk keluar dari rumah itu karena udah merasa kayak rumah ini gak beres. Dan ia pun bertemu dengan temannya yang perempuan tadi yang tinggal dengan neneknya dan mengatakan bahwa ia ingin mencari tempat penginapan berempat ini. Namun dia tidak bercerita kepada yang cewek tadi, tidak menceritakan hal yang terjadi tadi. Namun si cewek ini udah paham bahwa kalian diganggu ya, seperti itu. Wah, orang apa coba, rasanya kayak seperti ditarik di kamar mandi, terkunci lagi. Kemudian mereka berempat itu di rumah si cewek tadi dan mencari tempat warung yang ada 24 jam. Mereka di sana hingga pagi, nggak tidur lagi karena mereka sudah ketakutan untuk tidur. Ya, luar biasa ketakutan sehingga mereka tidak kembali lagi ke rumah itu karena takut. Dan kemudian setelah itu hari itu adalah hari terakhir mereka di Padang di Sumatera Barat, dan mereka hari terakhir itu berencana ke Danau Kembar, Danau Kembar yang ada di Solok, danau atas dan danau bawah. Nah, Abi ini bersama teman-temannya ini pergi ke danau bawah, ke danau bawah, ngobrol-ngobrol ya, kayak ngobrol, ngopi, nongkrong ya kan, nongkrong cerita-cerita untuk menghilangkan rasa takut tadi yang semalam. Abi ini nongkrong di sana. Karena perwatakan Abi ini Abi ini matanya sipit, putih dan matanya sipit. Kemudian lagi ngobrol, datanglah sang bapak. Datang menghampiri Abi. Kalian orang mana? Dengan bahasa Padang ya. Orang mana? Terus jawab, orang sinilah Pak. Orang Padang sinilah. Terus bapak itu menunjuk Abi. Ini sepertinya bukan orang sini nih. Orang Cina kau ya? Orang Cina kau ya kan? Dia bilang seperti itu. Pergi kau dari sini. Orang Cina pergi. Jangan di sini. Nah, seketika itu Abi itu diusir oleh bapak ini. Gak tahu bapak itu dari mana. Pulang kau, jangan ke sini, jangan ke Kota Padang kau. Nah, mungkin ada trauma tersendiri ya melihat orang sipit seperti orang Cina, mirip orang Cina kayak gitu. Pergi kau. Nah, Abi ini juga takut karena dia pendatang kan. Bapak ini orang sana, dia takut. Kemudian bapak itu pun tetap menyuruhnya untuk pergi pulang, jangan di sini.
tapi hanya untuk si Abi karena dia perwatakan emang sipit seperti orang China. Kemudian bapak itu pergi dan Abi pun berkata, udah weh, pulang aja yuk, gak enak perasaanku nih, gak enak. Nah, gak enak perasaanku nih. Nah, setelah itu sampai tengah hari pun, karena Abi itu sebenarnya nggak mau juga pulang malam ya kan, pulang kayak kemarin 12. Namun apalah daya, teman-temannya juga akhirnya pulang malam. Tengah malam Abi pun duduknya di belakang, dan Abi itu tetap merasakan hal-hal aneh selama perjalanan, seperti dihinggapi rasa seperti ada yang mendekap, seperti ada yang ngikutin, seperti memang ada orang yang ada di sampingnya padahal dia itu sendiri di belakang. Hingga ia sampai di jembatan mana itu, masih jembatan Padang ya, karena yang nyampe tadi juga orang Padang. Tengah malam disuruh untuk klakson 2 kali, titit ya, 2 kali, dan Abi itu takut dan dia pun langsung lompat ke bangku tengah karena ia takut pada posisi seperti ia melihat bayangan besar di jembatan itu ya. Dan akhirnya Abi pun mereka sampai di Bengkulu itu esoknya, dan setelah itu Abi pun tidak ingin lagi untuk berjalan malam ke Padang karena ada kenangan mistis, kenangan horor yang ia terima, yang ia temui ketika perjalanan menuju Bengkulu ke kota Padang. Mungkin juga Abi ini anak indigo yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu, sehingga akhirnya ia dan teman-temannya bisa sampai ke Bengkulu dengan selamat dan tidak ada hal-hal yang fatal yang terjadi ya. Itu, tetap berdoa dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan, minta dijaga, minta diberi kesehatan, berangkat dan pulang. Oke, mungkin itu cerita dari rekan saya Abi Henry ya. Bagi teman-teman yang punya cerita mistis, cerita horor, bisa diceritakan kepada kita, bisa diceritakan, kita akan angkat cerita Anda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada cerita, kirim ke email saya yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.